Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Lutfi Rianto dari kelompok 8 NIM 17 dan anggota saya Wahyu Puspita Kinanti dan Mega Sena Ayu. Di sini kami kelompok 8A akan membahas tentang ilmuwan Muslim modern, yaitu Ahmad Hasan Zewali dan Aziz Sancar. Pertama, sebelum masuk ke materi ilmuwan Muslim modern tersebut, saya akan membahas tentang iptek dalam Islam. Iptek dalam Islam memiliki konsep, yaitu konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan intuisi, firasat, atau yang lainnya. Kemudian ilmu pengetahuan. Setelah kita bahas pengetahuan, kita masuk ke ilmu pengetahuan. Apa itu sih ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan diklasifikasi, disistemasi, disorganisasi sehingga menghasilkan pengetahuan yang bersifat general dan verikatif. Kemudian sains. Kita masuk ke sains. Sains merupakan pengetahuan yang rasional, empiris, objektif, terukur, serta komunal. Selanjutnya kita masuk kepada teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, berarti untuk membantu perkembangan kehidupan manusia. Kemudian masuk ke dalam seni. Apa itu seni? Seni merupakan hasil ungkapan akal dan budi manusia yang bernilai keindahan. Oke, selanjutnya kita masuk, setelah kita bahas konsep, kita masuk ke iptek dalam pandangan Islam. Bagaimana sih Islam memandang tentang iptek? Dalam pandangan Islam, iptek itu bersifat terikat nilai, bukan bebas nilai, yaitu harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Kemudian iptek merupakan olah pikir dari rasa manusia. Karena itu harus dikembangkan sesuai dengan akal manusia. Selanjutnya, pengembangan iptek merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Kemudian iptek merupakan pedoman dan sarana bagi manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. Selain itu, Islam sangat mendorong pengembangan iptek, terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan untuk memperhatikan penciptaan atau kebesaran alam semesta. Itulah merupakan Islam dan bidang iptek. Selanjutnya kita masuk kepada tanggung jawab ilmuwan terhadap lingkungan atau hasil dari iptek itu sendiri. Ilmuwan dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pemanfaatan dan pelestarian lingkungan dibandingkan orang-orang yang awam. Kemudian ilmuwan harus mendorong pengembangan iptek ke arah kemaslahatan umat supaya mencegah kerusakan yang sia-sia. Selanjutnya, ilmuwan harus selalu menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah dan khalifah Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas keilmuannya. Itulah tanggung jawab ilmuwan terhadap lingkungan. Selanjutnya kita masuk kepada iptek dan seni dalam Islam. Iptek adalah analisa dari uraian rahasia di balik fenomena alam yang didokumentasikan dan disebarkan dalam bentuk tulisan yang ditimbulkan dengan pena yang kemudian dapat diwujudkan dalam kehidupan. Dari hal itu, tujuan manusia meningkatkan ilmu pengetahuan adalah untuk meningkatkan harkat kemanusiaan, meredam rasa kesombongan, dan memperbanyak kebajikan melalui karunia akal. Kemudian kita masuk ke dalam integrasi ilmu, iman, teknologi, dan seni. Apa sih itu semuanya? Dengan pemahaman atas iptek, kesadaran atas kemanusiaan, Allah semakin memperbaiki iman sehingga menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi manusia. Dan dalam hal ini salah satu pilar penting kemanusiaan, pilar penting kemajuan, dan dalam hal ini salah satu pilar penting kemajuan suatu bangsa adalah bergantung pada
kemajuan pengetahuan terhadap ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi membawa bangsa ke derajat kemuliaan dan kebahagiaan dan kekuasaan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau kata yang kurang baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Puspita Kinanti, NIM 1810083. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan salah satu tokoh bersejarah dunia, yaitu Ahmed Hassan Zewail atau yang biasa kita kenal dengan Ahmad Zewail. Beliau merupakan salah satu tokoh muslim yang lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1946 di Damanhur, Mesir. Beliau merupakan tokoh bersejarah di bidang fisika dan kimia. Beliau lahir di keluarga menengah di mana ayahnya adalah seorang PNS dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Dari kecil, beliau memang sudah menyukai fisika dan kimia. Beliau pernah melakukan eksperimen dengan kompor dan tabung gas milik ibundanya. Kegemarannya ini sangat didukung oleh kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya pun mendoakan agar kelak beliau bisa menjadi profesor seperti saat ini. Setelah lulus sekolah menengah atas, beliau melanjutkan studi di jurusan kimia Universitas Alexandria di Mesir dan pada tahun 1967 beliau lulus dengan predikat cum laude. Setelah itu beliau melanjutkan studi S2 dan pada tahun 1974 beliau mendapat predikat sangat memuaskan dari University of Pennsylvania. Namun setelah lulus dari S2, beliau tidak kembali ke Mesir, melainkan tetap di Amerika Serikat karena pada waktu itu di Mesir sendiri sedang terjadi peperangan. Pada tahun 2009, beliau diangkat menjadi Dewan Penasihat Presiden Barack Obama pada bidang sains dan teknologi. Dan beliau tutup usia pada tanggal 2 Agustus tahun 2016 karena penyakit kanker. Semasa hidup, beliau melahirkan banyak sekali karya. Di antaranya ada 600 karya ilmiah dan 16 buku. Selain itu, beliau juga mendapatkan banyak sekali penghargaan. Di antaranya ada yang pertama yaitu penghargaan Wolf pada tahun 1993. Yang kedua, medali Franklin pada tahun 1998. Yang ketiga adalah penghargaan Nobel pada tahun 1999. Yang keempat ada medali Presley pada tahun 2011. Dan yang terakhir adalah medali Davy pada tahun 2011 juga. Menurut beliau, Islam bukanlah agama yang menentang adanya ilmu pengetahuan. Ahmed Zewail juga berkata bahwa Muslim diajari pentingnya akan ilmu pengetahuan tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh saudara Mega Sena Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sena Ayu, NIM 1810075. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan biografi seorang ilmuwan tokoh Islam modern, yaitu Aziz Sancar. Aziz Sancar lahir pada tanggal 8 September 1946. Aziz Sancar adalah seorang ahli biokimia dan biologis molekuler dengan spesifikasi pembaharuan DNA, kemudian pembentukan sel siklus serta jam sirkadian. Pada Oktober 2015, Aziz Sancar mendapatkan penghargaan Nobel bersama dengan kedua rekannya karena telah memberikan jasa pembentukan mekanisme pembaharuan dari DNA. Aziz Sancar menjadi seorang anggota komprehensif kanker UNC dan kemudian dia juga sekarang merupakan seorang profesor biokimia dan biologis di Universitas North Carolina. Aziz Sancar juga mendirikan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Aziz dan Gwen Sancar. Yayasan ini merupakan yayasan nirlaba di mana sangat mengeksplor kebudayaan Turki serta mendukung seluruh mahasiswa. Aziz Sancar tumbuh dan berkembang di wilayah keluarga menengah ke bawah. Dia merupakan anak ke-8 dari 8 bersaudara. Aziz Sancar adalah tergolong murid yang sangat cerdas. Guru-gurunya selalu memberikan pujian karena kecerdasan dari Aziz Sancar. Pada saat sekolah menengah atas, Aziz Sancar sangat tertarik dalam bidang kimia, namun keluarga dan gurunya mendorongnya untuk mengambil studi kedokteran. Maka Aziz Sancar pun memilih untuk melanjutkan studinya
yaitu di Fakultas Kedokteran Universitas Istanbul, Turki. Setelah lulus dari Universitas Istanbul, Turki, ia pun melanjutkan profesinya menjadi seorang dokter di daerahnya, yaitu di daerah Sanyus selama 1,5 tahun. Setelah itu ia mendapatkan beasiswa dari Tubitak untuk melanjutkan dalam bidang biokimia karena ketertarikannya ke dalam biokimia serta biologis itu sangat tinggi. Ia melanjutkan studi masternya di Universitas Texas. Kemudian setelah lulus dari Universitas Texas, ia pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Universitas North Carolina. Disinilah ia mengembangkan tentang pembaharuan, kemudian tentang perbaikan DNA bersama kedua rekannya. Dan disinilah ia menemukan cara mekanisme untuk pembaharuan dari DNA yang kemudian jurnal ini pun ia serahkan dan kemudian diteliti dan mendapatkan penghargaan Nobel. Kenapa penemuan ini sangat bermanfaat untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh umat, bukan hanya umat Islam saja, tapi umat di seluruh dunia, karena penemuannya ini dapat memberikan hal-hal untuk menunjang dunia kedokteran, dunia medis, salah satunya dalam penyakit kanker. Dengan penemuannya inilah kita bisa menemukan berbagai macam cara untuk pemulihan para penyakit kanker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.